Salve teman-teman semua, hari ini hari raya atau pesta tahta Santo Petrus tanggal 22 Februari. Ya, tahta Santo Petrus, the chair of Peter, tahta kebenaran. Mari kita bahas apakah pesta tahta Santo Petrus itu, dan kita bahas mereka yang selama ini menolak Saint Peter, the rock of the church. Pesta tahta Santo Petrus ini tidak ada hubungannya dengan perabot tertentu, kursi. Kursi yang dimaksud itu melambangkan otoritas Santo Petrus dan penerusnya yang telah melayani gereja Kristus sebagai uskup Roma, sebagai paus. Faktanya, di Basilika Santo Petrus Roma ada sebuah kursi yang diabadikan di altar kursi Santo Petrus yang mewah oleh arsitek besar Bernini. Tetapi itu adalah simbol yang mewakili kepausan dan persatuan berusia 2000 tahun yang terus dibawa paus kepada umat Katolik di seluruh dunia. Tanpa kesatuan seperti itu, gereja akan terpecah menjadi banyak sekte dan skismatik, perpecahan. Jadi setiap tahun pada tanggal 22 Februari, gereja merayakan peran berkelanjutan Paus Wakil Kristus yang dimulai dengan Santo Petrus. Penggunaan istilah kursi atau katedra pada hari raya berasal dari istilah Latin katedra yang berarti pusat pemerintahan. Tapi bagaimana hari raya seperti itu bisa dimulai? Kita perlu kembali ke zaman Yesus untuk menjawab pertanyaan. Menurut Injil Matius, Yesus bertanya kepada ke-12 rasul, "Menurutmu siapakah aku ini?" Matius 16:15. Satu-satunya tanggapan yang Yesus akui adalah tanggapan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah putra Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Terpujilah engkau Simon anak Yunus, sebab daging dan darah tidak menyatakan hal ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ayat 17. Jawaban Petrus diilhami surgawi, dan sejak saat itu Petrus dipilih di antara para rasul untuk menjadi batu karang gereja Kristus di bumi. Menurut Yesus, gereja akan begitu kokoh sehingga gerbang-gerbang dunia bawah tidak akan berjaya melawannya. Ayat 18. Kemudian setelah kebangkitan, Yesus mengukuhkan keunggulan Petrus atas para rasul lainnya serta wewenang atas gerejanya. Dia memberi Petrus kunci kerajaan, mengatakan kepadanya untuk gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Lihat Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17. Otoritas ini, tanggung jawab yang diberikan kepada Petrus ini dimaksudkan untuk diteruskan kepada masing-masing penerusnya. Yesus tidak bermaksud agar gereja berakhir dengan Petrus. Santo Petrus secara diam-diam mulai mengambil peran yang diberikan oleh Kristus dimulai di ruang atas perjamuan terakhir itu. Paus Benediktus ke-16 menulis dalam bukunya Holiness is Always in Season, Ignatius Press 2011, "So, what is the chair?" Apa itu kursi Santo Petrus? Dipilih oleh Kristus sebagai batu karang untuk membangun gereja, Matius 16:18, dia memulai pelayanannya di Yerusalem setelah kenaikan Tuhan dan Pentakosta. Tempat duduk pertama gereja adalah ruang atas, dan kemungkinan tempat khusus disediakan untuk Simon Petrus di ruangan itu, di mana Maria, Bunda Yesus, juga berdoa bersama para murid. Dalam halaman 65 buku tersebut. Bahkan sebelum Pentakosta, Petrus mengatur pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas yang merupakan suksesi kerasulan pertama. Lihat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26. Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta itu dan sangat menginspirasi sehingga 3.000 orang dibaptis setelah mendengarkannya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41. Dia adalah rasul pertama yang diberi kasih karunia untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang yang indah. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10. Raja Herodes Agripa menyuruh Petrus ditangkap dan dibelenggu di penjara di antara dua penjaga, tetapi seorang malaikat Tuhan menyelamatkan dia. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 10. Pidato Petrus yang menentukan pada konsili Yerusalem pada tahun 50 Masehi menyelesaikan perdebatan di sana. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 6 sampai 12. Bahwa dia dipilih untuk peran khusus di antara semua rasul tidak terbantahkan. Sekitar tahun 34 Masehi, Petrus pergi ke Antioquia dan mendirikan di sana sebuah kursi atau tahta atau pemerintahan. Antioquia adalah kota metropolitan utama dunia kuno dengan populasi yang beragam dan merupakan tempat di mana pengikut Kristus pertama kali disebut Kristen. Petrus tinggal di sana selama 7 tahun dan gereja akan mengakui karyanya di Antioquia dengan menetapkan pesta tahta Santo Petrus di Antioquia
yang dirayakan pada 22 Februari setiap tahun. Pesta itu tetap ada dalam kalender liturgi Katolik sampai abad ke-20. Selanjutnya Petrus pergi ke Roma, pusat peradaban dunia. Upaya Petrus di sana akan mengidentifikasi dia sebagai uskup Roma pertama. Diberi karunia oleh Tuhan dan dihormati oleh manusia, dia akan melanjutkan perannya sebagai pemimpin seluruh gereja dan sebagai hasilnya adalah Paus pertama. Pada tahun 68 Masehi, dia disalibkan oleh Kaisar Nero. Hari perayaannya yang awalnya disebut Pesta Tahta Santo Petrus di Roma dimulai pada abad keempat. Diadakan pada tanggal 18 Januari. Karena itu diyakini sebagai hari ketika Petrus memberikan homili pertamanya di Roma. Pada beberapa titik sebelum pemberontakan Protestan abad ke-16, pesta itu digabungkan dengan Pesta Tahta Santo Petrus di Antioquia. Ketika Martin Luther memberontak dari gereja, para bidat Protestan membuat klaim yang tidak masuk akal bahwa Petrus tidak pernah berada di Roma dan dengan demikian dia tidak mungkin menjadi uskup Roma. Akibatnya, menurut pendapat mereka tidak mungkin ada paus seperti yang diklaim oleh umat Katolik. Untuk menolak tantangan palsu Protestan ini, Paus Paulus keempat yang memerintah tahun 1555 sampai 1559 mengadakan kembali Pesta Tahta Petrus di Roma pada tahun 1558. Akibatnya, selama 400 tahun gereja merayakan dua hari raya mengenai yang berhubungan dengan Tahta Petrus. Satu pesta merefleksikan peran Petrus di Antioquia dan yang lainnya tentang perannya di Roma. Pada tahun 1962, Paus Yohanes ke-23 menggabungkan dua pesta ini menjadi satu yang merupakan Pesta Tahta Santo Petrus yang diadakan 22 Februari setiap tahun. Selamat Hari Raya Santo Petrus ya. Pada hari raya ini, Gereja Universal mengakui bahwa Santo Petrus adalah Paus pertama dan bahwa misinya berlanjut melalui Bapa Suci hari ini, Paus Fransiskus. Secara sederhana, misi itu adalah untuk menjaga dan merawat umat Allah, untuk melaksanakan kebiasaan, ritual, ajaran, dan kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan untuk menjunjung tinggi kesatuan gerejanya. Selain itu, gereja menyatakan bahwa otoritas yang diberikan kepada Santo Petrus oleh Tuhan kita telah diwariskan kepada para penerus Petrus selama 2000 tahun terakhir. Hari ini bukan hanya tentang suksesi apostolik sehubungan dengan paus dan para uskup. Di antara kaum awam, itu melambangkan keyakinan yang tak terucapkan bahwa gereja Yesus tidak berubah dari zaman ke zaman, bahwa kebenaran-kebenaran Injil masih menjadi dasar iman kita, bahwa kebenaran-kebenaran kekal ini tercermin dalam setiap paroki Katolik dan dalam setiap misa perayaan Ekaristi. Adalah keyakinan bahwa pemimpin gereja kita mematuhi dan tidak akan pernah menyangkal ajaran dan asas gereja Yesus. Kita sangat percaya bahwa kita adalah bagian dari tubuh mistik Kristus, umat yang kudus, imamat yang kudus. Pada akhir abad keempat, Santo Hieronymus menulis kepada Paus Damasus pertama, "Aku tidak mengikuti pemimpin selain Kristus dan bergabung dalam persekutuan dengan siapapun kecuali berkat-Mu, yaitu dengan Tahta Petrus. Saya tahu bahwa ini adalah batu karang yang di atasnya gereja telah dibangun. Siapapun yang makan anak domba di luar rumah ini adalah najis. Siapapun yang tidak berada di dalam bahtera Nuh akan binasa ketika air bah terjadi." Sekali lagi, selamat Hari Raya Pesta Tahta Santo Petrus, the Prince of the Apostles.